Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Di sini ada Mbak Joko, ada Mbak Mutia, Mbak Finska, dan ada Ibu Iting. Kami mengucapkan selamat datang kepada teman-teman semua, dan terutama kepada Pak Joko nih. Alhamdulillah. Senang sekali bisa berjumpa meskipun jarak kita jauh ya Pak, tapi alhamdulillah dipertemukan di dalam forum ini. Kemudian alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dan Pak Joko juga insya Allah sudah pulih ya Pak, 100% ya Pak? Sudah Bu, sudah recovery. Alhamdulillah, oke. Baik, mungkin pada kesempatan ini kami dari IIHA, saya ada Mbak Mutia, Mbak Finska, Bu Iting, mewakili teman-teman anggota IIHA dan teman-teman lain yang concern gitu ya dengan COVID-19 ini, ingin berdiskusi dengan Pak Joko, terutama ingin mendapatkan lesson learn ya Pak, bagaimana pada saat awal mula attack-nya itu seperti apa yang dirasakan oleh Bapak gitu, kemudian yang Bapak lakukan saat itu bagaimana nih memitigasinya gitu. Silakan Pak Joko. Oke. Ya, terima kasih banyak Bu Gila. Iya. Ini jadi saya cerita ini kayak bikin cerita. Jadi awal mulanya sakit saya itu di bulan Juni Bu. Masuk hospitalnya itu terdaftar 20 Juni. Tapi di 3 hari sebelum kejadian saya masuk hospital itu dengan ambulan itu, ada gejala itu sebetulnya tidak seperti yang simptom yang ditulis yang di COVID. Kalau di COVID kan bilangnya ada flu, pilek, temperatur tinggi. Saya nggak ada seperti itu. Yang saya rasakan waktu itu gejala kayak sakit perut aja, padahal saya rutin makan, masuk kerja juga rutin, terus nggak kemana-mana karena di lockdown. Kuwait kan lockdown, jadi taksi pun nggak ada, bis nggak ada. Jadi saya mau pergi ke suatu tempat pun liburan nggak akan mungkin. Jadi cuma tempat kerja sama sekitar apartemen aja untuk beli buah, beli sayuran. Itu pun juga dibatasi karena waktu tertentu di lock 100%. Dikunci, maksudnya nggak bisa keluar karena polisi akan patroli dia. Nah itu saya gejalanya sakit perut Bu. Terus saya masuk ke poliklinik yang di perusahaan, di Kipik, di dokter bilang, oh ini kembung, ada gas. Dia bilang gitu. Kalau Indonesia ya bilang kembung plus mah dan lain-lain. Dia bilang, ini kamu makannya nggak? Terus saya bilang, enggak dong, saya makannya rutin. Terus akhirnya sama dokter dikasih obat mah lah, obat untuk nahan sakit perutnya itu. Tapi waktu saya minum selama 3 hari itu, saya tidak merasakan ada perbaikan, maksudnya. Dan sakit perutnya pun nggak sakit sekali, nggak sakit orang nyeri sekali, nggak. Tapi sakit perutnya itu kayak semacam, kayak kita mau muntah juga, tapi nggak bisa. Jadi perut itu kayak, mungkin makan sambal yang pedas sekali atau apa mungkin ya. Jadi proses ada yang tertekan, sebelah sini ada. Ini saya rasakan itu aja. Terus sebelum kejadian itu, malam harinya, kebetulan waktu tidur itu saya kesulitan tidur. Di malam hari itu, kayak tidur itu tidak pulas lah bangun. Gini. Dan saya kan tidurnya pendek jam 10, kalau di sini subuh kan jam 3, jadi saya cuma 5 jam lah tidur di yang benar-benar tidur itu 5 jam. Nah, itu saya jam 11-12 tuh bangun lagi, terus mulai ada gejala sesak nafas itu. Mulai ada gejala kayak orang kalau tidur posisi nggak benar, terus akhirnya saya pikir kan cuma karena tidur tuh. Saya duduk masih tetap gejalanya sama, duduk juga masih nggak enak di nafas saya. Akhirnya nggak berat, saya biarin terus sampai subuh jam 3, setelah subuh mulai saya jam 4-an itu menginformasikan ke atasan saya, karena saya di grup medical, jadi teman-teman dokter, nurse itu kan banyak ini. Saya tanya-tanya itu, apa itu sama atasan saya ini. Ininya kan saya Sabtu masuk juga itu. Nah, kan itu kejadiannya Jumat malam, besok paginya harusnya masuk itu. Saya bilang sama atasan, mungkin saya pagi itu nggak bisa masuk ini karena nafas saya nggak berat ini. Nah, langsung atasan saya baik itu, langsung dia menginformasikan, coba kamu telepon dokter senior di yang paling senior lah, yang paling yang umurnya sudah 73 anak. Itu namanya Dokter Ala dia. Terus itu saya hubungi beliau, dia langsung bilang, oh Joko itu COVID itu positif. Kenapa? Karena nafas.
Kalau dokter udah tahu, pokoknya kalau nafas itu, dan saya nggak punya gejala asma, saya nggak punya gejala, nggak punya ini, terus kamu ditanya, pernah nggak? Ini pasti nih. Kamu telepon lah 112. Di sini 112 itu emergency, Bu. Emergency buat ambulan atau fire atau apa. Pokoknya 112 itu control room untuk kondisi emergency gitu lah. Saya telepon 112, alhamdulillah diterima. Terus juga responnya bagus 112 itu. Dia datangkan ambulan lah masuk ke tempat saya. Pas dicek di ambulan itu, dicek SpO2, temperaturnya ditusuk di sini, Bu. Di apa namanya, bukan di gan sini. Kalau sini lebih percaya saliva dia, dimasukin di dalam ini, karena dia lebih masuk dalam dia. Ya, itu. Wah, itu baru, itu kebaca semua, data saya jelek semua itu. SpO2 cuma 70 dia, berarti oksigen di dalam darah saya kecil. Cuman saya nggak merasa, cuman kayak sesak nafas berat gitu. Dua langsung dibawa ambulan, hospital. Dan di hospital juga langsung prosesnya nggak perlu. Kalau orang yang nggak sakit kan harus nungguin dulu dicek macam-macam. Saya nggak, langsung di treatment, terus dimasukin, dikasih nebulizer plus dicek macam-macam. Karena saya bilang mata saya nggak blur juga waktu itu, mata agak blur. Pokoknya fisik saya udah berat lah, saya bilang, wah ini saya bener-bener kayak habis olahraga yang berat sekali, kayak badan berat sekali. Mungkin itu pengaruh dari kadar itu kolek, Bu. Yang rendah ya. Oh, oke. Betul. Karena respiratori berat. 73, Bu, hanya 73% ya. 73%. Padahal syaratnya kan 95 ya. 95 ke up itu normal. Dia 73. Kemudian waktu Bapak diperiksa temperatur di dalam itu berapa, Pak, terukurnya? Kalau di catatan saya 38, Bu. Tapi saya kan nggak ngamatin maksudnya. Iya. Saya tahunya data itu setelah dokter Allah datang. Ditunjukin waktu di ambulans itu. Waktu digotong sama sketcher itu, kan dicekin semua itu. Nah, itu saya baca record yang diorek-orek di kertas itu loh, Bu. Iya. Nah, itu dia ada datanya ditunjukin waktu dokter Allah visit ngeliatin saya pas setelah hari kedua di hospital itu. Dia tunjukin, Jok, wah ini fatal nih, Jok, ini udah rendah, dia bilang itu. Tapi kok bisa ekstrim drop sekali? Ya saya juga nggak tahu, Dok, mungkin 3 hari itu berturut-turut pelan-pelan saya nggak ngerasain atau apa. Mungkin merasa baik-baik saja, nggak terlalu ini. Iya. Apa beda dia. Waduh. Nah, itu katanya sih di X-ray juga, Bu. Jadi dari data itu ada X-ray saya. Tapi saya nggak dalam posisi kan kolab mungkin. Sudah blur terus agak pingsan, semi pingsan. Jadi saya mungkin dipopok di X-ray. Jadi ada X-ray-nya, ada hasil swab saya. Saya kan nggak ngerasain di swab gini. Mungkin saya kolab gini di kolaps ya. Gitu. Ya, di infus banyak, Bu. Iya, infus saya ada 3 di kiri, kanan, sama sini. Nah, itu juga injeksinya banyak, itu dexamethasone semua itu. Obat yang disuntikin di situ, waktu medical record yang manual itu ditunjukin itu dosisnya semua dexamethasone. Itu didoping itu sama beberapa dextrose buat nambahin itu, karena saya nggak makan kan, gitu, ditambah buat pakai karbonya itu. Iya, dari Bapak sesak sampai kolaps itu berapa jam tuh, Pak, periodenya? Ya agak lama sih, Bu, dari jam mungkin. Jadi saya makan jam 7. Jam 9 itu tuh saya masih oke, nggak ada sesak. Pas tidur, karena tidur itu kan tubuh kita rendah semua ya, Bu ya. Tensi rendah. Nah, itu baru saya ngerasain kok agak tidur tuh langsung bangun kaget, kayak orang ditindih, bahasa Jawa ditindih mungkin berat ya, Bu ya. Kayak katanya orang sekitar ditindih macam. Ini sebenarnya sesak nafas itu, sesak nafas ya. Itu sesak nafas lah, itu saya kaget apa posisi tidur saya salah di leher atau apa, saya bangun juga sama sesak loh. Saya gini-gini nggak ada yang aneh di tulang-tulang saya itu, nggak ada yang linu, nggak ada lah. Ini kenapa saya agak ngap-ngapan ini, sesak, agak kayak orang istilahnya kalau orang bilang kayak tenggelam di air itu, Bu. Kayak ikan kayak diving nggak ada oksigen gitulah. Kayak kita tenggelam nggak bisa berenang kan, ambil nafas berat. Iya. Terus kalau ngomong Pak waktu telepon 112 juga putus-putus. Karena satu kata saya harus stop. Ambil nafas, kayak ancang-ancang gitu. Ngomong gitu. Jadi pasti makanya 112, Bapak lambat sekali telepon. Saya mohon maaf nggak bisa omong, saya bilang pelan-pelan kan. Makanya direspon dia. Mungkin kalau saya masih bisa telepon lancar, 112 juga, wah ini orang main-main ini, cuman high fever ngapain. Nah ini karena saya udah begitu, Pak ya. Dan itu telepon tuh mungkin saya ada 5 menit, 7 menit, agak lama teleponnya. Karena itu tadi saya ngomongnya pelan-pelan. Dan ambulannya datangnya 30 menit.
30 menit ya durasinya 30 ya. menit. Nggak tahu itu pendek apa waktu ya, yang jelas apa namanya, saya lihat jam itu, oke kita datang itunya. Itu sekitar 30 menit dia nyampe. 30 menitan itu dia sampai di kamar. Oke. Itu masih bisa lihat jam itu. Pas Bapak kan terbangun jam 9 ya, kemudian nelfon Iya. ambulans. Sampai pagi. Oh, sampai pagi. Datang itu jam 6:30 pagi. Iya, ambulans pagi 6:30. Berarti jadi jam 4 itu saya telepon supervisor. Oh, ya. Oke. Jadi hampir 12 jam lah ya, Pak ya. 12 jam, ya, 12 ya. jam. Kemudian mereka jam 7 jemput Bapak, mungkin sampai Bapak kolaps itu ada 12 jam mungkin ya? Dari ada. mulai sesak sampai kolaps itu, wah cepat sekali ya. Agak mengerikan juga ya, Pak ya? Iya, itu. Oke, kemudian ambulans datang, langsung di-treatment, dibawa ke rumah sakit gitu, langsung pengobatan gitu ya, Pak ya? Bapak sadar lagi itu dalam waktu berapa hari kemudian, Pak? Satu harian lebih mungkin ya. Satu hari lebih itu udah kayak bangun dari tidur itu sudah dikasih ini Bu, dipasang. Jadi kayaknya continuous monitoring, tensi, SpO2 dijepit terus, sama ininya di plester, dikasih termostik tadi. Jadi dia kayak ada monitor gitu yang 24 jam yang record ini. Jadi tiap berapa menit dia lihat pressure, tekanan darah saya rendah atau enggak, masih ada tekanan atau enggak. Itu ventilator nggak sih Pak pas masuk rumah sakit itu? Udah langsung ventilator ya. Apa namanya, nebulizer Bu? Oh, nebulizer. Apa namanya? Waktu saya lihat itu saya nebulizer, waktu saya bangun juga masih nebulizer. Nggak tahu pas proses 1 bulan itu saya dimasuki selang apa enggak, apa namanya, nggak tahu saya. Karena di catatan record juga saya nggak baca di, apa namanya, dia cuma di plus oksigen, plus O2 gitu. Jadi nggak ada tulisan pakai selang atau pakai apa, nggak tahu saya Bu, itunya nggak. Karena saya nggak lihat ya, maksudnya, tanya dokter Ala juga, dokter Ala nggak tahu kan. Kecuali saya nanya dokter yang di situ, mungkin dia akan jawab. Yang dokter yang nangani. Iya. Kalau di tempatnya Mbak Mutia atau Bu Iting, ada nggak sih kasus-kasus COVID seperti ini? Mungkin bisa cerita juga gitu, Bu Iting? Kalau di tempat saya, saya kan tinggal di ini sebenarnya masuk zona merah ya, tempat saya. Masuk zona merah. Kalau di kompleks saya sih insya Allah aman. Cuman di kompleks sebelah itu kemarin sepertinya sebulan yang lalu ada yang positif, Bu. Setelah new normal dia kemudian kembali berangkat ke Ciamis apa Ciawi gitu ya, pulang-pulang itu positif, istrinya yang positif, terus nggak tahu akhirnya kemudian pihak puskesmas langsung sikap sih kayaknya mengetes semua keluarganya, terus langsung nggak tahu positif atau negatifnya, jadi emang nggak berani kemana-mana saya juga karena statusnya zona merah gitu. Mungkin kalau simptomnya seperti itu Bu Iting? Nggak, karena beda komplek jadi saya nggak ini ya. Kalau temen ada yang jadi salah satu korban ya, temen S1, tapi bukan satu jurusan saya sih, itu dalam posisi hamil 6 bulan apa 7 bulan gitu, pagi sesak. Gejalanya sesak, jadi tapi memang punya riwayat asma. Gejalanya sesak pagi, terus langsung dibawa ke rumah sakit, salah satu rumah sakit di Jakarta, lupa saya mana. Tinggalnya di Cibubur sih. Terus sore nggak ada. Jadi cepet banget itu kayaknya anunya. Itu. Apakah karena penanganannya yang kurang, tidak sesigap seperti yang tadi Pak Joko ceritakan mungkin ya Bu Iting? Nah, saya kurang tahu pasti itu gimana proses penanganannya waktu itu, karena dia begitu masuk sesak langsung Indonesia, di kita kan protapnya gitu ya, masuk dengan gejala-gejala ini kan pakai tes gitu kan Bu. Nah terus langsung itu tuh sorenya nggak ada, jadi sebenarnya saya nggak tahu juga gimana proses penanganan di sananya gitu. Oke, waduh, bisa sefatal itu ya. Dalam waktu sangat singkat, ya itu setengah hari berarti ya Bu Iting ya? Iya, nggak sampai sehari ya. Ya Allah, ya. Alhamdulillah Pak Joko, alhamdulillah ya. Second chance iya, ya saya Pak. Kaget. Iya, kita semua sampai kaget pas dapat berita ya kalau Pak Joko terkena COVID itu. Itu sebetulnya kira-kira Pak tertular dari mana sih Pak? Nah ini, kalau masalah tertular ini berarti saya juga
kalau saya lakukan investigasi sendiri nih ya, investigasi sendiri itu, kalau saya curiga di apartemen saya yang sebelum sekarang ini. Apartemen Memang yang ada, sebelum Pak. ini. Memang ada yang positif di apartemen Bapak itu? Pengakuannya nggak ada. Pengakuan yang penghuni yang di situ, Haris itu yang ngelola building itu nggak ada. Tapi kalau orang yang sakit flu nggak dicek banyak, Bu, sebetulnya. Banyak. Makanya mereka mainnya kayak kita beli obat-obatan yang ilegal gitu-gitulah terus dia pakai obat-obat tradisional gitu disembuhin. Mungkin istilahnya kalau kita itu di OTG lah, orang-orang Indonesia bilang OTG gejala ya. Yang nggak inilah itu sebetulnya banyak dia. Iya, karena buildingnya rame, Bu. Buildingnya saya tinggali dulu itu rame kategorinya. Menurut saya disukai. Iya. Apartemen yang disenangi karena lokasinya rame kayak pemukiman kan, Bu. Kampung lah pemukiman itu rawan sekali. Menurut saya sangat rawan itu. Kalau tempat kerja saya nggak yakin karena yang datang sedikit 10%. Terus thermal monitoring komplit. Security komplit. Terus orang pada jauh kan tempat saya Zur, Bu, jauh pinggiran perbatasan Saudi. Orang akan malas berangkat kerja juga sampai ke tempat jauh itu kan, 1,5 jam untuk berangkat ke sana. Saya yakin di tempat kerja itu minim istilahnya. Meskipun hasil di tempat kerja saya banyak juga ratusan yang positif, tapi kontraktor kan saya di office base-nya di corporate-nya itu kecil, tapi kalau di kontraktor banyak. Karena kontraktor itu kan tinggal di apartemen lagi, tular lagi masuk ke perusahaan, positif lagi, disinfektan lagi, jadi rumit dia. Oh, oke. Iya. Kalau di apartemen Bapak ini pakainya AC sentral berarti ya, Pak ya? AC sentral, Bu. AC sentral, betul. Karena building apartemen tinggi kan. Di sini tuh kalau yang punya rumah pendek, Bu, itu biasanya orang tua itu mahal sekali dia. Jadi hampir semua expat itu tinggalnya di building apartemen dia. Oke. Karena mewah dia, kalau rumah sendiri itu biasanya yardnya banyak, ada tendanya, itu tuh sangat sulit kita bisa punya kontrakan rumah yang seperti itu satu biji. Kalau Indonesia ya cuman duta besar itu sama satu senior yang saya bilang yang ngajari Al-Quran tadi itu, yang di Kuwait umurnya udah 73 karena dia udah senior geofisika namanya, dari lulusan UGM juga, dia di GOC itu udah sejak dari engineer geofisik masuk ke Kuwait sini sampai umur tua ini di Kuwait, sehingga dia mungkin gradingnya udah naik banyak, sehingga dia udah bisa Arabic Kuwaitnya udah lancar juga. Oke. Nah, ini menarik juga nih Pak ya. Jadi setelah Bapak positif COVID, kemudian diobati dan sebagainya, apa yang dilakukan oleh building management yang apartemen ini Pak? Apakah dia melakukan desinfeksi di seluruh gedung tersebut, termasuk ke sistem ventilasinya atau bagaimana Pak? Iya Bu, kalau disinfektan di buildingnya apartemen ini rutin sebetulnya Bu. Tiap Jumat itu dia selalu clean up, bersih, sampai dikasih klorin. Tapi ventilasinya yang kemungkinan sangat sulit dia lakukan. Terus ventilasi ini kan salah satu yang paling sulit dilakukan maintenance, karena mahal. Pertama itu. Terus saya nggak yakin juga HEPA filter. Nggak yakin juga ininya. Karena maintenance building itu yang mahal itu ya elevasi, elevator itu, lift sama AC sentral. Itu sudah pasti yang paling mahal di manajemen building, di istilahnya pengelolaan gedung lah. Dan itu makanya saya langsung setelah dari itu pindah apartemen langsung. Setelah saya sembuh, dinyatakan valid punya sertifikat, saya langsung pindah. Karena kalau nggak punya sertifikat, tempat gedung yang baru nggak mau, Bu. Yang saya mau tinggali juga nggak mau, harus punya sertifikat rilis dari MOH. Bahwa saya sudah bebas, sudah rilis lah, udah nggak positif lagi hasilnya. Ya, sudah, hasilnya udah negatif. Pada 3 hari setelah dicek, Bu, saya itu negatif, Bu. 3 hari setelah sembuh ya, setelah dexamethasone itu, saya sudah bisa wake up, itu dites, itu tuh sudah negatif. Termasuk saya sudah dipindah ke ruangan, sampai ditaruh di apartemen lagi, 14 hari karantin lagi, itu tuh sebenarnya saya sudah negatif, Bu. Tapi setelah 14 hari dicek lagi. Nah, baru dapat sertifikat yang 14 hari itu. Iya. Karena itu yakin, padahal itu PCR loh, Bu. Semua PCR itu di situ. Nggak ada rapid ya. Kalau ngomongin tes di Kuwait nggak ada rapid. Dia nggak percaya rapid test. Terus PCR pun yang bisa ngetes hanya lab-nya MOH. Oh gitu. Jadi tidak sembarangan laboratorium juga ya Pak ya? Ya, terus datanya nggak kacau. Ya, data positif negatif itu nggak ribut. Kalau di Indonesia ribut, saya lihat,
ribut positif rapid, padahal datanya itu nggak kayak industrial hygiene lah, Bu. Ngomongin, debunya berapa, semua orang ngomongin debu, ada debu, noise. Saya pakai sonometer 67, 87 kan ribut, Bu. Kan dalam tanda kutip kan nggak ada yang berlisensi, jadi nggak valid. Kalau di sini dikontrol ketat, kamu nggak boleh. Rumah sakit swasta pun nggak boleh melalui PCR. Kamu datangi rapid, kena penalti, stop operasionalnya. Oke. Menarik ya Iya. Bu Iting ya. Hanya boleh rumah sakit yang milik government ya Pak ya yang bisa melakukan. Government, ya, betul. Ya, iya. Bagaimana, Itu semua Bu Iting? GCC mungkin mirip. Kalau tanya Pak Hanifa, sama mungkin. Oke, Bu Iting kayaknya ada yang mau disampaikan nih. Iya, bagus sekali ya Pak Joko ya. Iya. Pak Joko berarti kalau sudah ini berarti artinya Pak Joko imunitasnya sudah terbentuk, kan nggak mungkin terjangkit lagi ya insya Allah ya Pak. Katanya dokter, insya Allah. Katanya begitu katanya ya. dokter Mudah-mudahan. Lah, saya nggak kebayang tuh Pak Joko di luar tuh pas kena itu bagaimana ya? Dapat kabar sempat shock juga. Campur aduk ya Pak ya. Pak Joko izin mau nanya. Iya, Mbak Mutia silakan. Ya, Pak Joko. Mohon izin, Pak. Ya. Silakan, Mbak Muti. Ya, alhamdulillah silakan, ya Pak ya, udah sembuh ya Pak. Alhamdulillah. Ya Pak, ini saya tertarik dengan ini tadi Pak Joko bilang karena masalah indoor air quality di apartemen ya berarti Pak ya salah satu faktor penyebabnya. Kalau di kita nih kan juga kayak jadi concern Pak Joko di industri maupun di non-industri kayak saat ini kan orang jadi di Indonesia atau Jakarta spesifiknya itu kayak mulai memikirkan indoor air quality nanti banyak penyebaran virusnya tuh lebih cepat katanya di dalam ruangan, di dalam gedung seperti itu. Kalau misalnya di tempat Bapak di Kuwait sana itu kalau di perkantoran itu indoor air quality itu udah dilakukan nggak sih Pak atau menjadi minimum requirement rutin mereka? Atau justru karena ada COVID kayak gini baru mulai digencarkan lagi. Kalau approach government-nya seperti apa ya Pak? Karena kalau di kita kan kayaknya indoor air quality ini jadi masih concern-nya praktisi IH ataupun industri saja gitu ya. Saya mungkin bisa saja salah, belum melihat dari peraturan yang dikeluarkan yang terbaru terkait COVID. Tapi kayaknya belum banyak yang ngomongin peraturan untuk wajib indoor air quality gitu Pak. Tapi kalau di sana seperti apa ya Pak Joko? Ini Mbak Muti, kalau di sini itu sebetulnya kalau hanya government aja yang mewah. Jadi kalau di sini kebalik ya. Jadi kalau perusahaan government, saya Pertamina lah Indonesia. Di sini kan saya kan ke company KPC namanya. KPC kan saya induknya KIPIK, ada KOC, ada KNPC itu kan Pertamina Hulu Energi macam-macam lah namanya itu induknya dari si KPC tadi. Itu yang mewah, artinya dia ngikutin aturan negara 100% dan ada aturan indoor quality ngikuti ASRAE itu. Jadi pasti buildingnya bagus, mewah lah istilahnya. Kebalik dengan Indonesia juga kan. Kalau salary juga sama ini saya jelasin, salary juga sama. Orang Kuwait itu 3 kali lipat gajinya ISPAT. Lucu. Maksudnya orang Amerika datang, orang Kuwait itu jauh lebih mewah daripada itu. Dan anehnya orang Middle East ini, dia senang sekali anaknya sekolah di luar negeri. Jadi sertifikatnya hampir semua USA, UK, nggak ada yang punya sertifikat Kuwait. Malah dia anaknya nggak pernah sekolah sama negara, dikasih beasiswa gitu. Jadi dia bisa sekolah di negara manapun dia yang dia senang. Dan rata-rata Kanada, USA. Itu orang-orang Middle East rata-rata kalau ngasih begitu. Jadi kalau peraturan itu, kalau yang swasta, Bu Multi itu ya itu tadi, maintenance-nya yang buruk waktu awal dia instalasikan untuk dapat license, itu bagus sekali datanya indoor air quality rapi, karena ngikuti peraturan pemerintah kan. Ya kayak swastanya Indonesia lah. Pertama kali building dibangun, cek itu bagus. Tapi waktu maintenance kan nggak ada yang ngecek, karena lisensinya udah nempel tuh. Kalau di sini tuh building itu ada, kayak Indonesia dulu itu loh, Bu, kalau di sini pakai barcode. Ada nomornya 13 digit ya, dipasang kayak stiker atau plat ya, taruh di depan building. Jadi kalau pemerintah mau ngecek building ini nomor berapa, register izinnya berapa itu komplit nomor building. Ada nomor building. Ya, itu pertama kali building itu dibangun rapi semua, karena ngikuti kalau di sini kan KIPA ya. KIPA itu ya apa Departemen Lingkungan Hidup lah. Itu ada syaratnya itu. Makanya saya waktu baca indoor air quality syarat gedung itu komplit itu, dan syaratnya itu sangat ketat sekali saya lihat, sangat ketat, ngikuti Euro, ngikuti UK, saya lihat itu.
laju alirnya, VOC-nya, formaldehyde, dan termasuk IH-nya pun kalau ngecek komplit rapi dia. Semua benzen, semua hal yang ada di dalam polen, yang di dalam indoor air quality itu semua wajib dicek. Beda sama Indonesia, kalau Indonesia kan sedikit peraturannya ya. Di sini enggak, dia rapi. Tapi swasta, nah pertama kali bagus, berikutnya jelek karena nggak pernah dicek. Karena inspektor negaranya kurang banyak ya mungkin ya, tidak pernah lakukan inspeksi ke building-building sehingga semua building itu ya tadi itu ya apa serampangan maintenance-nya. Itu aja sih. Monitoring berkala ya Pak ya. Nggak ada kalau gedung pemerintah berkala Bu. Kayak punya saya di itu berkala. Karena itu apa BUMN itu mewah sekali di sini kategorinya apa namanya. Benar-benar di support negara dia. Oke. Makanya kayak PCR test sekarang ini meskipun dia tes PCR MOH, dia mesti ngelakuin MOH. Berapapun biayanya free MOH yang ngelakuin. Nggak boleh swasta ngelakuin. Kenapa? Karena nanti kacau. Kalau dikasihin sini ini bisnis datanya nggak karuan-karuan, makanya dia kendalikan. Dia sentralis itu hanya di situ. Dan dia mewahkan fasilitas kesehatannya itu. Jumlah fasilitas pelayanan kesehatannya cukup kalau di sana banyak ya? Iya. Terus building ini Bu, yang saya jelasin tadi. Saya sakit itu pertama kali itu ditaruh di zona merah hospital. Kalau di sini zona merah, zona kuning, zona hijau itu bukan di pemukiman, tetapi di treatment hospitalnya. Jadi di hospital itu kan lebar sekali di hospital. Jadi saya itu ditaruh tenda darurat. Kan di rumah sakit itu sebenarnya cuma tersedia 2 building untuk inspection control, untuk mengendalikan kalau penyakit menular. Jadi kalau orang di treatment di satu building nggak boleh, itu jauh tuh, dijauhin gitu. Nah, yang untuk COVID ini dia kekurangan building tuh. Dia bangun itu tenda itu, tapi tendanya sangat mewah sekali, ada AC-nya rapi, tirai-tirainya ada kuning-kuningnya mirip-mirip emas gitu kan. Rapi sekali kayak orang pertemuan apa? Nikahan ya. Kayak presiden mau ketemuan itu. Rapi dia. Ya, terus ada karpetnya juga di dalam itu. Oh, ini kayak lucu ada karpetnya hospital kok di model kayak gini. Saya pertama kali bangun tuh, oh, ini tenda kayak gini. Itu khusus yang merah. Merah itu artinya di treatment oksigen, terus dia itu diisolasi. Di pinggir-pinggirnya itu selalu disinfektan. Ada kayak spraying mist kecil-kecil gitu dia. Sehingga nggak nular kiri kanan dia. Nah, kalau sudah saya sudah negatif tadi, saya keluarin dari situ, taruh di kuning. Kuning itu ruangan building yang sebetulnya dipakai untuk TB, HIV yang nular-nular gitu. Itu building khusus, Bu. Di Indonesia nggak ada gitu ya. Kalau di sini setting up building kesehatan tuh kayak gitu. Mungkin kekurangannya di situ, makanya saya bilang, ini Indonesia itu harus diatur lagi lah. Gimana cara mengendalikan penyakit-penyakit menular itu. Nggak boleh satu building. Itu pasti, meskipun di sini buildingnya tinggi, ini harus sendiri dia. Habis dari situ baru rilis. Lah zona hijaunya itu penyakit-penyakit yang hospital yang umum, Bu, yang apa? Yang orang non-COVID ya istilahnya, non-COVID itu taruh di situ dia. Oke, atau penyakit yang tidak menular mungkin ya, masuknya. Ya, yang kategorinya yang nggak sulit dikendalikan lah istilahnya, bisa dikontrol ininya. Makanya dia bisa building itu jadi hijau, kuning, merah itu di tempatnya hospital. Oh iya. Jadi nggak cukup dibedakan dengan lantai ya Pak Joko? Nggak bisa Bu, karena ventilasinya sulit. Jadi gampang ketularan nanti ya. Nggak bisa. Sirkulasinya. Nggak bisa dia. So, harus dipisah, benar-benar dipisah. Harus makanya kalau ada contohnya yang kemarin diaspora US kan, New York kan pakai kapal itunya Bu, kapal pesiar sama itunya. Jadi mereka bisnis kapal pesiar jadiin hospital. Dokternya datang ke situ, treatment di laut biar supaya nggak di daratan dia. Itu New York City loh, Bu. Diaspora itu. Ada 2 dokter yang kerja di sana. Oh gitu. Yang satu saya masih ingat Dr. Angel itu. Apa itu nerangin apa namanya cara nanganin gitu. Jadi saya baca, oh ini orang Indonesia saya baca. Oh di New York City dia bilang, iya yang non COVID semuanya nggak mau di hospital. Semua orang pergi ke kapal itu tadi sewa kapal per jam, dokter mau berapa, treatmentnya berapa jam. Nanti kalau dia nginep berapa jam di situ. Jadi kapalnya kayak berlabuh kayak mancing gitu loh, Bu. Tapi di situ ada dokter, ada paramedik. Iya. Nah Indonesia kenapa nggak berpikiran begitu tuh nggak ada. Orang Indonesia berpikiran, orang Amerika udah mikir itu nggak ada yang mikir gitu, saya nggak tahu juga. Karena aman kan kalau di laut kan. Di laut itu kan nggak penularannya kan kecil. Ya. Terus dokternya kayak dokter pribadi itu di dalam kapal gitu. Mau kapal besar atau kapal kecil. Oke. Bapak, mungkin saya tertarik juga setelah Bapak positif, teman-teman yang di kantor ini terus gimana nih Pak? Apakah
semuanya langsung dicek juga, PCR, atau gimana yang Bapak kontak selama 14 hari terakhir gitu? Ada tracing-nya nggak, Pak? Oh, ada, Bu. Itunya semua, Bu. Jadi aktivitas saya 14 hari itu ngapain aja, karena sedikit juga kan yang masuk kan. 14 hari itu semuanya dites, Bu. Dites dibawa ke MOS, karena nggak ada tempat tes rapid kan. Jadi nggak ada tes rapid, jadi semua orang itu didaftarkan untuk itu. Tapi pas daftar itu, Bu, pas daftar di misalnya pengetesan ya, Bu, ya, itu ngantrinya panjang. Makanya orang-orang kalau sudah kena, saya kena nih, teman-teman sekitar itu udah pada malas istilahnya daftar itu, wah ini saya nanti ngantri nih. Kenapa? Untuk ngetes tuh antrinya panjang, Bu. Buahnya dia ngantrinya. Karena kan cuma bisa di MUI itu, jadi dia ngantri nunggu. Kalau saya kan tadi lewat ambulan kan langsung bebas masuk ke tempat treatment tuh. Kalau yang nggak sakit yang kena itu tuh dia tetap ngetes tapi tunggu antrian. Terus nanti jadwal ada kayak appointment, terus nanti ditunjuk di MUI sini penuh kapasiti segini, stop. Misalnya antriannya di stop, berarti ganti ke. Jadi fasilitas MOS-nya itu dia ada kayak, dan itu semua online, Bu, pakai aplikasi semua, pakai aplikasi. MOS KW kuat, jadi appointment dulu. Terus appointment-nya itu dari civil ID, nomor KTP. Jadi semua kan sini single user ya. Nomor KTP itu itu login, nanti saya langsung diarahkan, kamu pergi ke sana. Yang sialnya itu berangkatnya ke tempat hospital itu bukan nggak ada bis, nggak ada taksi. Jadi harus cari mobil, apa namanya, nggak ada taksi, nggak ada bis di sini, Bu, nggak operasi, jadi cari driver untuk nganterin ke situ, gitu. Yang rumit itu transportnya aja, jauh-jauh sana sini. Kalau untuk fasilitas kantor yang kantornya Pak Joko nih, kemudian apa yang dilakukan gitu oleh tim? Oh, ada tim disinfektan, Bu. Jadi di kantor saya itu guideline-nya itu sangat kompleks. Jadi ada disinfektan itu dilakukan setiap pagi sama sore, Bu. Jadi tim disinfektan itu masuk kerja itu mungkin jam 3, terus pokoknya dia cuma kerja di ujung sama pulang. Pulang itu berarti shift, misalnya shift saya sampai jam 3, berarti dia jam 5 baru pulang. Jadi orang keluar semua, dia clean up ruangan, Bu, semprot, spray, tiap hari ya, itu namanya tim disinfektan. Ya, tim disinfektan masuk meeting room, Bu. Karena orang Kuwait ini takut sekali. Dia bilang harus dibersihin. Jadi dia kayak semacam ketakutannya itu lebih takut daripada kita, karena dia takut meninggal kan, karena hartanya mungkin banyak. Jadi dia takut sekali kena virus tuh, dia sangat worried. Bersihin yang rapi, jadi harus clean up. Nah, saya waktu pertama kali masuk ke Kuwait sini saya kaget juga, Bu. Di sini itu dilayani, di sini itu semua pegawai itu kayak raja. Jadi ada kayak housekeeping-nya bersih. Terus makanan itu dianterin, Bu. Makanan itu di meja table kita itu dianterin. Dan mewah di makanan. Kalau kita kerja kan di Indonesia kan mungkin cari warung di luar. Jadi nggak ada warung ya kecuali pekerja konstruksi ya mungkin. Tapi kalau yang di perusahaan government itu mewah sekali dia. Makanan dianterin ininya, terus rapi kayak hotel. Pegawai ini kayak hotel rapi, orang Filipino itu, tapi bawa nampan gitu kan, dirapiin. Jadi dia kalau masalah concern hygiene itu di government company itu memang sangat tinggi sekali higienisnya. Beda lah istilahnya. Makanya saya nggak khawatir masalah di kantor tadi itu, saya nggak khawatir. Yang saya khawatir di apartemen, karena saya nggak yakin, karena tingkat keyakinan saya higieniknya itu agak rendah lah di apartemen. Kalau sistem ventilasi di kantornya Pak Joko, kemudian langsung ada ini nggak sih Pak, movement apa di pembersihan, penggantian filter-filter dan sebagainya, ada nggak sih? Iya, dibersihin, Bu. Langsung ya? Ya, ada filter. Langsung namanya tim disinfektan tadi, Bu. Satu kontrak itu, Bu. Itu kontrak servis dia, ya. Bersihin itu. Ya, kalau udah satu building lu positif, dia clean up semuanya, kemeja itu. Cuman dia nggak ada UV-nya ya, Bu, ya. Dia bersihkannya tetap manual spray, kasih chemical. Gitu. Dan dia senang kalau bau klorin. Yakin dia masuk ruangan agak bau klorin dikit. Wah, udah bersih. Tidak yakin. Banyak yang begitu. By smell apa namanya? Dia nggak percaya UV nggak ada di sini. Percaya UV ayo. Itu kan karena untuk mempermudah ya ini UV. Jadi nggak benar-benar smell dia. Jadi pakai klorinnya kolam renang dulu, Bu. Di dosis ya. Kayaknya saya lihat SOP-nya kan. Ya, terasa masuk ke dia pakai dosis. Indoor pool ya. Ampun.
Waduh. Oke, kalau di Mbak Mutia sendiri, Mbak, saat ini masih work from home atau sudah ada sebagian yang work in the office? Kalau saat ini kondisi kita sudah 20% work from office, Bu Mila. Kemudian 80%-nya masih work from home. Nah, tapi yang dari 20% itu dibatasin kalau dia ada kondisi komorbid atau usia menjalan 46 tahun ke atas, itu tidak boleh masuk kantor. Jadi tetap work from home, seperti itu. Nah, cuma karena kemarin di Jakarta ini kan sempat banyak kasus muncul dari gedung ya, Bu, ya? Yang Perkantoran positif ya. kan, perkantoran. Jadi kita tuh mau mereview kembali apakah 20% ini masih bisa diimplementasikan, karena ada juga kayak beberapa case itu di gedung kita itu dicurigai dia positif COVID gitu, tertular dari orang di rumah gitu. Nah, dia masuk ke kantor. Jadi saya sempat mempropose ini kita kembali work from home dahulu sampai dilakukan mitigation action terkait dengan kondisi itu di gedung kita. Kayak tadi Pak Joko cerita gitu ya. Cuman ya banyak pertimbangan gitu, karena kayak peraturan dari Pemkot ataupun Pemprov kan juga sudah mulai masa transisi dari berapa fase di Juni kemarin gitu kan ya, Bu. Jadi kan kita juga mengikuti itu gitu. Jadi nggak bisa 100% di work from home kan lagi gitu ya, kecuali ada kondisi yang berisiko memang harus kita putuskan internally di perusahaan. Oke, ini WFH lagi semuanya sampai dilakukan tindakan-tindakan tertentu untuk menangani risiko yang ada di gedung, seperti itu. Cuman yang menariknya kalau di beberapa case yang saya baca gitu ya, atau kita organize di internal, yang biasanya ada yang terjadi malah dia positif COVID atau mungkin memang sudah ada gejala di badannya, cuman menjadi faktor pencetus atau memperparahnya lagi itu, misalnya ada anggota keluarganya meninggal gitu, Bu. Terus meninggal karena COVID ataupun karena penyakit degeneratif ya. Nah, anggota keluarga yang lain itu merasa kayak down atau stres gitu ya. Nah, itu pengaruh langsung ke health-nya mereka gitu. Jadi mereka juga langsung jadi ngedrop. Dan pas di swab test, karena kan sekarang peraturan di rumah sakit swasta sebelum diopname kan harus diswab dulu nih. Jadi mereka sebelum bisa masuk di opname, diswab dulu, nunggu hasil swabnya, nah dia pulang ke rumah kondisi semakin ngedrop gitu ya. Nah, kadang-kadang begitu dia udah dapat hasil swabnya misalnya negatif, sehingga dia bisa di opname, udah parah gitu kondisinya. Jadi kadang cuma hanya 2-3 hari di opname, mohon maaf terus langsung meninggal gitu. Jadi kita ada beberapa seperti itu yang justru munculnya penyakitnya gitu ya, karena anggota keluarga misalnya istrinya atau suaminya atau atau bapaknya meninggal gitu ya karena sakit, either karena COVID ataupun karena penyakit degeneratif gitu. Nah, ada anggota keluarganya tuh yang jadi stres gitu ya, jadi gampang sakit, jadi ngedrop, nggak bisa tidur berapa hari gitu. Nah, kita bilang jadi kayak ada ke faktor apa ya, psychological-nya itu juga kena gitu. Nah, makanya kadang-kadang kita kalau mau memberikan advice ke mereka untuk memberikan tindakan penanganan COVID-nya, harus ngeliat-ngeliat timing dulu gitu ya. Nggak bisa langsung, oke, kamu habis ini swab test ya gitu, karena kamu jadi kasus suspek gitu, karena pernah kontak dengan orang yang PDP gitu, dan lain-lain. Tapi kita pernah jadinya kayak nge-postpone dia swab testnya, walaupun mungkin itu akan ada impact juga gitu ya, tapi kita minta dia karantina gitu. Karena melihat kondisinya dia sangat drop sekali pada saat itu, orang tuanya meninggal karena COVID, seperti itu. Jadi apa ya, mungkin jadi lebih banyak approach yang berbeda-beda gitu ya. Kalau kayak Pak Joko cerita di tempat beliau sangat well structure menurut saya, karena apalagi yang BUMN gitu ya di sana gitu. Kalau di kita mungkin berbeda-beda di penanganan internal company, kayak di swasta juga beda, BUMN-nya di kita juga beda gitu ya, Bu. Jadi lebih menarik sih, bukan menarik tapi lebih banyak challenge kalau menurut saya. Jadinya kita mau approach-nya gimana nih gitu ya. Iya, betul. Iya, dan saya juga ada nih baca beberapa kasus ya Pak. Kalau misalnya sudah positif, kemudian plus juga mentalnya down gitu ya Mbak Mutia mungkin ya. Itu kondisinya kan semakin parah ya Pak. Nah, pada saat Pak Joko kena itu gimana tuh memaintain mental health-nya Pak Joko gitu? Betul. Apalagi jauh dari keluarga kan Pak Joko ya, sendirian kan ya Pak. Betul. Gak berat itu, Bu. Memang setelah saya bangun satu hari itu kan, karena handphone saya kan tiap hari hampir saya video call pasti itu. Apalagi waktu datang itu kan saya cuma bawa handphone sama dompet, tanpa charger, jadi handphone tuh mati kan, kehabisan baterai kan. Terus satu hari wake up itu
terus saya kan bangun tuh nggak cari handphone juga kan. Saya bangun, saya lihat sekitar, kok kiri kanan kok ngeri juga nih. Karena saya masuk tenda di mana itu positif semua dan tingkat risikonya tinggi, positif dan tinggi, sebenarnya benar-benar treatmentnya itu kayak ICU lah, levelnya level ICU. Nah itu juga setelah dari situ kan mati, terus ada kedutaan datang bawa charger, saya cas sebentar, 2 jam, masih 50%, saya lihat itu, message istri, udah ngomongnya macam-macam tuh, dibilangin kemana-mana, nggak tahu kalau saya masuk rumah sakit itu, dengan saya dulu kan, langsung saya jawab di situ, saya masuk rumah sakit kena COVID, wah langsung istri parah, itu mulai sebetulnya mental saya diuji di situ, Bu. Ya, pada waktu itu memang saya nekat aja, saya bilang, pokoknya ini sampai sekarang pun istri sebenarnya sudah minta saya pulang ke rumah aja sebetulnya, karena susah kalau di sini kan nggak ada keluarga ini, dan kebetulan saya dibantu sama kedutaan kan istilahnya, terus ada teman-teman juga yang saya kenal, dan saya kan maksudnya dengan teman-teman yang di sini kan sering dulu pengajian, ada Ustadz Syafiq datang, saya kan jadi kenal banyak orang, jadi di rumah sakit itu ada orang Indonesia nurse kerja, dan dia ngasih tahu kedutaan bahwa itu orang Indonesia ada yang kena itu masuk itu kolab di situ. Nah, kedutaan bantu saya bawa, kan saya nggak bawa baju ganti juga, ngasih sarung, ngasih baju kaos, terus bawain charger, ngasih sabun, ngasih sikat gigi, karena bener-bener nggak siap saya, Bu, sudah dari hospital diambil tuh saya nggak nyiapin, nggak making baju-baju, nggak making sama sekali. Jadi di rumah sakit tuh belum, nah itu juga saya drop itu, di situ mulai drop, tapi ya saya banyak zikir aja sih, Bu, banyak zikir, saya serahin aja, kalau memang kenapa ya udah serahin aja, saya udah pasrah dah, udah ikhlas dah. Maksudnya kalau saya perlu drop terus, maksudnya pada situasi itu drop ya sudah lepas itu. Cuman kalau saya lihat karena saya nggak pernah konsumsi vitamin sejak Oktober itu, saya kan di sini kan susah, Bu, beli obat itu kan nggak semudah di Indonesia dan cuma ada di Farmastur. Jadi beli vitamin pun harus ke farmasi, itu Farmastur, jadi agak rumit, beda sama Indonesia. Obat biasa pun bisa beli di warung kelontong, di sini nggak bisa. Warung kelontong jual obat tangkap ditutup dia, makanya beli vitamin itu agak sulit lah, kecuali beli jahe yang buat angkat-angkat badan itu bisa ya, buat kayak energi, tapi itu. Sehingga waktu didoping vitamin, di dextrose macam-macam, tubuh saya itu meningkatnya cepat, mungkin karena saya nggak punya penyakit bawaan juga ya, sehingga alhamdulillah itu progresnya bagus. Dan kalau mental health-nya saya bilang tadi itu ya zikir aja, udah serahin cuman sama Gusti Allah, udah nggak ada yang dipikir yang lain. Karena kalau mikirin sama istri ribut, Bu, karena istri sudah minta pulang, kamu pulang aja darurat gini-gini. Kalaupun pulang balik itu nggak bisa, loh, nggak bisa. Sampai sekarang pun mau balik ke Kuwait itu nggak ada di band kan, pulang Indonesia masuk kan nggak bisa dia. Keluar bisa satu arah, namanya pulang kampung. Pulang Indonesia bisa, tapi balik nggak. Bisa balik lagi ya. Balik. Iya. Waktu Bapak masuk rumah sakit ini nggak ada teman-teman yang coba ngasih informasi ke keluarga ya, Pak, di Indonesia? Nggak ada, jauh-jauh, Bu, soalnya. Saya kerja di Kipik, cuma 3 orang Indonesia yang ada di perusahaan. Pak Ibnu yang kemarin bawain di S2 MM yang Pak Hendra bilang, ini Mas Joko kenal sama Pak Ibnu Munsir nggak? Orang lulusan Unhas, teknik elektro yang bawain. Itu sebenarnya saya, Bu. Saya diminta Pak Ibnu bikin presentasi buat S2 Kesehatan Masyarakat yang MKK 3 itu loh. Ya. Itu cara nangani COVID di Kuwait itu gimana? Karena saya bilang, saya biasanya cuma Jumat, terus saya bikin presentasi, saya kirimin ke Mas Ibnu Munsir tadi, terus dia bawain, kan dia di diasporanya Kuwait tuh. Itu juga nggak tahu, bukan jauh-jauh. Lokasi tempat tinggalnya itu, Indonesia itu dikit di Kuwait, Bu. Jadi nggak kayak ini. Nggak kepikiran juga saya waktu collab itu ngubungin teman-teman tuh nggak kepikiran saya. Yang saya pikirin cuma atasan, karena di sini itu kan sponsor, Bu, namanya ya. Saya lebih baik sama sponsor saya. Jadi kalau kenapa-kenapa itu kan orang Kuwaitnya bilang itu kamu amanah. Kamu di sini saya yang bawa sponsor kan, saya yang bawa sponsor. Jadi kalau ada apa-apa ya yang bawa meninggal pun saya akan bawa ke Indonesia, dia bilang. Kalaupun ini saya bawa, karena saya sponsor kamu, dia bilang gitu. Ini baik. Gitu. Orang Kuwaitnya yang bawa ini dia bilang, ya ini amanah, dia bilang, pokoknya saya pegang. Nah, saya hubungi dia itu karena kenapa ya saya cuma sama dia itu. Oke, ini menarik juga kan ya Pak. Bapak kan mungkin mendevelop prosedur mitigasi COVID, pencegahan penularan dan lain sebagainya ya. Terus Bapak go through that process gitu ya. Nah, dari apa yang sudah Bapak kembangkan,
prosedur untuk mitigasi COVID tersebut. Kemudian dari apa yang Bapak alami, ini ada testimoni nggak nih Pak? Kira-kira apa sih yang paling penting dari keseluruhan prosedur mitigasi itu? Intinya menurut saya hanya physical distancing. Menurut saya yang paling kritikal di dalam penanganan COVID itu hanya itu. Intinya karena kita nggak tahu itu airborne atau apa, kita udah berusaha di lift itu saya kan punya tool tuh Bu, toolnya dipegang nggak perlu nggak nyentuh tombolnya lift itu. Saya kan punya di kantoran dikasih semua. Itu saya punya. Jadi istilahnya penanganan kita itu oke, yes, you oke. Tapi kan ada satu airborne yang kita nggak bisa ini tangani, yang kita sama sekali nggak bisa lihat kan. Sehingga mau nggak mau ya, kalau bisa ya hindari itu tadi, kontak sama orang terlalu dekat ataupun banyak kumpul-kumpulan yang gathering seperti itu tuh kalau bisa stop lah. Kalau nggak kenal ya, maksudnya nggak kenal person-personnya yang di dalam itu, hindari sama sekali. Karena kita rawan di situ. Karena COVID memang sekarang ini ya penularan transmisinya ya lewat itu tadi menurut saya. Dan saya yakin di apartemen itu, karena apartemen itu sekali masuk lift, saya 3 orang pasti Bu. 3 orang, 4 orang, berarti rame lift itu. Berarti apartemen ini disenangi. Kalau zaman dulu nggak apa-apa, disenangi, kita bisa cari makanan deket, enak-enakan gitu kan. Sekarang jangan pikirkan hal yang enak-enak dulu. Lebih baik kalau kamu tinggal di desa aja gitu loh. Malah alhamdulillah tinggal di desa. Kan jauh-jauh dari pemukiman kan, itu bagus tuh. Tapi kalau di kota, jangan harap bisa, apalagi di kampung ya, yang rapat gitu. Aduh, itu saya nggak bayangin itu. Itu kalau nularin nyebarnya yang seperti yang Bu Iting bilang tadi itu, dalam jam itu bisa cepat sekali dia langsung. Oke. Iya, gitu Bu. Ya. Ini ada yang mau ditanyakan Mbak Vinska? Kalau tadi kan Bapak bilang di Kuwait itu kalau di pemukiman nggak ada zonasi gitu ya Pak. Nah kalau di sana tuh seperti apa sih Pak dulu dan sekarang? Sekarang berarti udah seperti apa kondisinya di sana? Oke. Oke Mbak Vinska. Jadi kalau di sini tuh dibagi per provinsi, bukan provinsi, distrik namanya. Distrik itu ya provinsi lah. Di provinsi-provinsi itu kebetulan ada 2 provinsi yang kategorinya kalau di Indonesia bilangnya hitam lah atau apa, di sini nggak ada. Itu di lockdown 100%. Artinya dikasih blok, orang nggak boleh keluar sama sekali, kayak di penjara lah. Dan terus di penjara nggak bisa keluar sama sekali, tapi disuplai distribusi makanan dan lain-lain. Itu 2 area. Pertama area dekat bandara. Dekat bandara itu sangat tinggi sekali karena orang senang ngumpul karena bisnis kan di bandara, orang datang ini. Apartemen itu full. Saya yakin tuh satu kamar ada yang 12. Mungkin dia ada yang salary-nya kecil, terus akhirnya ngikut-ngikut, bisa nggak singgah nginep sama kamu biar nggak bayar. Kan mahal apartemen di sini ya. Paling murah pun kan 5 juta ya. Paling murah itu 100 kayak itu 5 juta. Itu dapat yang paling buruk-buruknya ya. Itu sekitar itu dia pasti cari-cari celah lah. Juga dia ngumpul di situ. Karena itu kayak gula ya. Jadi semutnya ngumpul di situ. Ya itu sehingga di-lock sama itu. Sama satu lagi namanya Farmania dan Mahbula. 2 tempat ini di full lockdown. Ditutupi blok semen, dikasih kayak perang gitu, dikasih tali. Jadi orang keluar pun nggak bisa. Terus CCTV banyak dipasang. Jadi itu penuh army. Artinya orang itu dikunci sama sekali, nggak bisa keluar. Dan itu nggak nyebutin dia zona merah, nggak ada. Cuman bilang distrik ini di full lockdown. Distrik ini full lockdown. Dan sebelum di full lockdown, kalau ada orang Kuwait yang di dalam, diselamatin Bu. Dikeluarin dulu. Jadi orang warga negaranya diselamatin keluarin dari zona yang tadi itu. Dikeluarin, ditaruh di tempat yang aman, taruh hospital, di treatment dulu, rapi, bersih, ditaruh di rumah. Sampai dikasih hotel yang level-level tinggi, Bu. Jadi orang Kuwait kalau datang dari luar negeri, dari Amerika kan disuruh pulang semua itu. Dari Amerika, dari Eropa, udah kamu pulang ke negara. Pulang itu, dia karantinnya hotel, Bu. Hilton, yang mahal-mahal dia, spesial buat dia. Kita taruh spesial. Terus dokternya datang ke hotel itu, nggak perlu kayak saya ke hospital, dah. Ya, tempatnya di hotel itu. Dan hotelnya dipilah-pilah. Tadi hotel yang ini merah, hotel yang ini yang kuning, yang ini hijau. Dipisah-pisah dia. Hotel ini untuk yang positif, kayak ICU-nya lah. Ininya. Jadi kalau datang, dia udah positif, agak parah, mungkin tua ya, parah. Taruh di sini, ini taruh di sini, taruh di sini. Karena hotel itu nggak ada yang nganu, Bu, sekarang. Zero lah, nggak ada yang mengunjungi. Jadi pemerintah ambil alih. Langsung diambil alih. Hilton lo nggak operasi, kuasai langsung. Datang kuasai aja. Beli berapa operasional sebulan, kamu habisin berapa, di-lock sama pemerintah untuk dipakai orang-orang Kuwait tinggal.
Jadi fasilitas di hotel ya dipakai sama dia. Tapi ya di zona tadi itu maksudnya zona treatment merah, zona treatment kuning, zona treatment hijau. Tapi kalau area dia langsung dikunci, langsung diisolir, ditutup kayak perang lah istilahnya. Kalau ini ada musuhnya ini, serang langsung di situ, tutup, kasih semen, dan nggak bisa keluar apa-apa, mobil pun nggak bisa bergerak. Itu banyak yang meninggal Bu di situ, stres Bu, katanya di penjara. Itu tadi yang saya bilang di grup kan, tapi orang Filipina sini juga banyak yang di lockdown tadi itu stres ya, nggak bisa kemana-mana, keluar apartemen aja nggak bisa. Keluar apartemen ketahuan di ini ya, kamu udah ada makanan di dalam, ngapain keluar-keluar. Makanya dia stres dalam kamar kayak hewan dikurung kan. Terus akhirnya dia loncat dari situ, frustasi. Itu yang akibat di lockdown tadi itu memang nggak benar. Sudah berapa lama Pak Joko lockdown-nya itu? Sejak Februari Bu, tanggal 24. Ngeri di sini. Allah. Sampai sekarang Terus, berapa bulan itu? Pertambahan kasusnya saat ini seperti apa Pak? Kalau lihat grafiknya sudah landai Bu, nggak bisa naik, nggak bisa turun. 400-an per hari. 400 sampai kadang ada 700. Nanti turun lagi 400 per hari. Padahal sudah seketat ini Bu. Dan sekarang masih di ban ya Bu. Kedatangan pesawat itu masih di ban. Tapi kalau bisa. Jadi kalau pulang boleh, tapi kalau datang enggak di stop. Boleh, itu di stop. Kalau kemarin emergency aja, yang boleh pergi emergency. Kalau hidupnya Pak berapa Pak di sana? Ya, di Kuwait. Hidupnya yang kasihan yang masih tutup. Kalau dia pekerja migrannya kerjanya di mall gitu kan, mallnya masih parsial buka dikit-dikit itu kan dia kadang kerja kadang enggak, itu enggak ada salary, enggak ada gaji, itu kasihan dia. Makanya dibantu dubes kan dia, disediain apartemen. Disediain apartemen buat bersama-sama kan, biar nggak bayar apartemen dulu, terus makan disuplai teman-teman kita dari migas, kasih kayak. Makanya kita nggak korban, kemarin kita subsidi buat teman-teman yang di Sulawesi yang kena lumpur itu sama yang di situ. Kita di sini di klubnya migas, pekerja migas ada asosiasinya juga yang bantu ke Indonesia gitu, termasuk pekerja migrannya di sini. Karena kalau kita beliin tiket mahal Bu, tekor. Mereka pengen pulang, saya pulang aja nggak bisa kerja. Terus karantin, nanti di Doha karantin hotelnya mahal lagi kan, biayanya kasihan juga dia. Nanti di sana kelentang-luntung juga kan, kasihan juga banyak. Dia pulang nggak bisa, ini nggak bisa, jadi stres makanya. Ya, makanya tadi ada yang loncat dari itu, dia stres, orang India, Nepal. Alhamdulillah orang Indonesia nggak ada yang bunuh diri. Cuman kalau karena dibantu dubes ya, tapi kalau negara lain udah pada frustasi itu. Frustasi di lock gitu, nggak bisa kemana-mana. Sama sekali benar-benar dikunci, karena dituduhnya orang itu bawa penyakit lah, jadi dia benar-benar diisolasi ketat ya. Itu selalu nambah lagi karena muter gitu-gitu aja Bu. Nanti positif nambah lagi sini, nambah lagi, jadi positifnya itu cuma melingkar aja di sekitar situ. Iya, mungkin itu karena stigma juga ya Pak ya. Iya. Stigma dianggap membawa penyakit, kemudian dia di lockdown, nggak boleh keluar, bikin frustasi, dan tadi Bapak sampaikan banyak yang bunuh diri ya. Ya Allah, sedih sekali ya. Iya, Pak Joko, mungkin kan Bapak kalau di kantor berarti mendevelop suatu prosedur kalau seseorang memang sudah mengalami sesak nafas atau ada gejala-gejala COVID, apa yang harus dilakukan step by step-nya ya Pak ya? Iya Bu, kalau di tempat kerja kita itu masih acuannya WHO gitu-gitu Bu, nggak deteksi yang seperti saya ini. Kalau saya ini kan kejadian di rumah gitu kan. Maksudnya kalau di tempat kerja iya, kalau di tempat kerja kita prosedurnya gini Bu, kita ada ruang isolasi, ruangan khusus kecil gitu Bu, di beda building gitu. Itu namanya isolation room. Jadi tiap building itu selalu ada isolation room. Kayak ruangan security lah sebetulnya, itu ruangan sendiri gitu kan. Kecil gitu yang bisa cuma muat 2-3 orang itu. Nah, itu kita sediain di situ Bu. Terus di tiap lokasi kita kayak kasih first aid box Bu namanya. First aid box itu artinya isinya itu cuma sanitizer, glove sama mask yang respirator yang P100 itu. Jadi kita pasang namanya tempat COVID emergency box. Jadi kalau
tiap zona building itu ada yang indikasinya positif ya, indikasinya, simptomnya positif, orang itu dibawa ke isolation room, telepon ke MOS tadi. Kemudian nanti dia dibawa ke sana. Jadi isolation room itu tempat di mana dia lakuin itu. Itu kalau di tempat kerja ya Bu ya. Kalau di apartemen saya nggak ada begitu, karena nggak ada yang bikin prosedur gitu kan. Nah, itu yang rumit yang nggak bisa di ini. Iya. Mungkin menurut Bapak perlu juga nggak sih kita mendevelop prosedur kalau pekerja ini merasakan sakitnya di rumah gitu ya, dari kejadiannya Bapak ini nih, dari kejadian Pak Joko ini? Itu kalau di sini MOS sudah bikin sih Bu. Oh, dari MOS-nya. Ya, MOS-nya sudah bikin book, sudah bikin ini. Cuman beberapa orang nggak baca. Makanya tadi waktu saya balik tempat kerja itu ada yang bilang, kamu telepon 112 diangkat loh. Memang nggak kerja kan? Ngapain dia ditelepon nggak diangkat? Saya bilang, enggak, biasanya kata-katanya lah. Saya bilang kata-katanya itu yang saya nggak senang. Saya bilang, kalau kamu belum pernah coba, jangan dengerin kata-kata itu hoax. Saya bilang, terus kenapa nggak berani telepon 112 gitu kan? Oh iya gini nih. Nah, terus lagi yang tadi yang stigma tadi itu memang ada stigma negatif ya bagi orang-orang yang nggak tahu medis. Nggak tahu medis, termasuk saya yang after COVID itu masih ada stigma-stigma yang, oh itu masih bawa virus, masih bawa ini. Tapi kalau yang tahu, yang ngerti beneran, oh ini udah punya immunity, udah negatif, pasti dia tahu, oh ini orang ini udah nggak ada gitu loh. Tapi kalau masih ada beberapa orang yang pikirannya yang masih, oh begini, jangan dihindari, pasti banyak, aku juga kayak gitu. Kalau tahu alumni COVID, pasti di stigma negatif itu pasti ada. Pasti pakai gelang ya Pak? Rasanya, ya harus kuat apa namanya. Kalau gelang, apalagi Bu, bawa gelang, kan dulu dipasang gelang Slonik ya. Jadi pertama kali masuk rumah sakit dinyatakan positif, semua yang positif ya Bu, dipasang gelang digital. Gelangnya itu cuman gelang kayak pasien itu, terus ditambah kayak nggak ada baterainya ya Bu ya. Jadi dia waterproof, cuman kayak sensor gitu aja, kotak. Dan itu bukan jam ya cuman kotak sensor gitu tok kecil. Nah itu bawa sensor itu. Nah, itu dideteksi tuh mau gerak kemana. Kalau kita nyopot, udah civil ID-nya di lock. Kita hilang dari situ, terus yang itu kan by control itu. Terus kebaca kita nggak patuh, civil ID-nya di lock, kita nggak punya civil ID. Kalau nggak punya civil ID udah kayak mati aja, kayak semacam orang nggak jelas di Kuwait itu namanya. Itu namanya ilegal sudah. Pokoknya di sini tuh nomor KTP civil ID itu sangat kritis, maksudnya sangat penting sekali. Kalau kamu nggak punya itu, di lock itu segala hal sulit. Mau pergi ke bandara nggak bisa, mau fasilitas apapun sulit. Ya bisa curi-curi, ya sembunyi-sembunyi lah, itu banyak mungkin orang-orang yang nggak punya. Jadi, biasanya begitu Bu. Itu kalau yang sakit terus nggak punya civil ID, sudah parah ya banyak yang meninggal. Sebenarnya banyak aku kasus gitu, tapi nggak diregister sama pemerintah karena nggak punya civil ID. Orang-orang bilang apa namanya? Ya apa namanya? Orang ilegal gitulah apa namanya. Mungkin pengalaman dari Mbak Mutia develop ini juga mungkin ya prosedur ya di Adaro. Mbak mendevelop prosedur untuk misalnya seseorang merasakan ada simptom COVID nggak sih Mbak? Oh apa iya, Bu Mila. Gitu ya. Baik itu misalnya terjadinya atau terasanya di rumah maupun di kantor gitu ya. Oh, oke, baik. Kalau di kami, Bu, prosedur yang dibuat memang masih fokus untuk di wilayah operasionalnya Adaro. Jadi kalau misalnya memang ada positif atau ada kasus suspek, kan sekarang penyebutannya kita udah bukan OTG, ODP, PDP lagi ya, tapi kasus suspek, kasus probable, sama kasus konfirmasi COVID dan kontak erat gitu. Jadi kita identifikasi memang masih dari yang berada di operational boundaries-nya kita terlebih dahulu. Tapi memang beberapa case itu ada yang berasal dari kontak eratnya di keluarganya gitu ya, atau dari aktivitas domestiknya mereka. Nah, jadi biasanya kalau sudah masuk, kita atur per layer, Bu Mila. Jadi layer 0, layer 1, 2, 3. Nah, jadi kita tidak terlalu besar ya memanage-nya, jadi dibatasin sampai layer 3. Nah, kalau misalnya memang layer 3 itu ada di pihak keluarga, atau di kerabat, atau di karyawan selain dari di grupnya perusahaan, ya itu tetap akan kita monitoring dan kita berikan treatment sesuai prosedur. Gitu, Bu. Awalnya memang masih hanya di internalnya perusahaan, tapi karena melihat banyak terjadi either kasus suspek atau probable atau konfirmasi itu karena dia interaksi di luar perusahaan,
Jadi kita juga melebarkan implementasi prosedurnya sampai ke 3 layer ini, seperti itu. Memang jadi luar biasa ya pengelolaannya ya Bu Mila ya, karena jadi harus dicek satu-satu, bikin pohon kasusnya gitu ya. Kalau misalnya bisa diputus rantainya di mana supaya nggak jadi kasus konfirmasi atau kasus probable seperti itu. Iya, ya dari cerita Pak Joko ini kan terlihat kecepatan penanganan itu sangat penting. Ya, apalagi tadi Bu Iting cerita dalam waktu kurang dari 12 jam mungkin ya Bu Iting ya, kemudian tidak tertolong gitu. Berarti memang ada diperlukan suatu panduan ya Mbak Mutia ya. Kalau misalnya apapun apa yang harus dilakukan gitu oleh baik keluarganya atau kalau kayak Pak Joko kan sendirian gitu ya. Nah ini mungkin juga perlu kita identifikasi mungkin ya, kalau yang tinggalnya sendiri, kemudian kalau yang ada keluarga atau ada teman, mungkin itu lebih mudah gitu ya proses penanganannya. Tapi kalau sendiri betul-betul si korban ini justru yang harus dia ngontak gitu ya, nelfon ke 112 kalau yang tadi Bapak sampaikan kan Pak Joko. Kalau di Indonesia kita ke 112 juga ya Mbak Mutia ya? Iya, 112 sama 119 Bu Mila. Ya, 112 dan 119. Kemudian mungkin di packing ya, membawa paspor, mungkin kayak Pak Joko ya. Iya, betul. Pengalaman Bapak itu kayaknya harus diceritakan, kemudian menjadi suatu prosedur keadaan emergensi ya. Iya, mungkin itu bisa dibakukan apakah oleh kedutaan misalnya. Jadi disiapkan kalau warga negara Indonesia kemudian sudah mengalami gejala seperti ini, langsung ready packing, bawa paspor, bawa charger misalnya gitu ya Pak untuk komunikasi. Nah, ini kayaknya hal yang menarik juga yang harus kita pelajari mungkin ya untuk di Indonesia Mbak Mutia ya. Iya Bu, betul Bu Mila. Jadi kalau kayak karyawan atau misalnya employee yang single fighter gitu ya, single onsite istilahnya kita gitu. Yeah. Jadi yang nggak ada keluarga harus melakukan apa nih gitu ya. Betul, saya setuju Bu. Ya, mungkin seperti itu ya Pak Joko ya. Ya betul. Kalau sini mudah hanya civil ID tadi Bu, modalnya nomor civil ID. Kalau di kepala ingat bahwa kan aman. Soalnya nggak perlu paspor. Nggak perlu ya Pak ya. Ya, kalau civil istirahat toh. Kalau civil ID hafal nomornya ya Pak? Iya, nomornya 13 digit. Oh gitu, Bapak hafal tuh ya? Hafal, karena itu tanggal lahir, ada angka tanggal lahir, dipede-pedein, terus ada 5 digit yang bukan tanggal lahir. Oh oke. Makanya harus cuma ingat depan belakang aja. Yang tengah-tengah itu udah pasti itu angka tanggal lahir tapi diajak sama dia. Oke, jadi pas 112 itu langsung ya Pak? Gitu. Civil ID-nya langsung di nomor. Dicium. Nah, dia bilang nomor civil ID. Sudah lepas dari situ sudah. Ada yang pakai itu aja. Di yang gelang tadi, di aplikasi itu juga langsung positif pasang record-nya datanya nama ini kerja di mana, komplit sponsor siapa. Itulah pentingnya KTP Bu. Kalau nggak ada data itu kacau berantakan. Nanti itunya siapa, yang nanggung siapa, ya kan? Kalau nggak ada yang nanggung, biaya dari mana? Negara keluarin uang dari mana? Kalau nggak terdaftar kan biaya siapa? Di sini free loh Bu, di sini nol, sama sekali nggak bayar, sama sekali. Yang penting free. Ada civil ID tadi ya Pak. Betul. Free, ya. Kalau nggak punya civil ID, ya mungkin nggak masalah. Bisa ya. Oke. Ya, Bapak kemudian untuk proses recovery-nya nih Pak, ada yang mau Bapak ceritakan nggak? Setelah Bapak rilis dari hospital, kemudian apa yang dilakukan untuk fast recovery gitu? Ini Bu, setelah dilepas dari infus dari tinda yang merah tadi, ditaruh kuning, itu udah nggak ada infus lagi Bu, nggak ada yang disuntik ke tubuh, nggak ada. Karena itu sudah, istilahnya saya udah negatif sebetulnya, sudah dites PCR negatif, cuman biar nggak ketularan di tenda yang merah tadi itu. Kebetulan saya langsung negatif 3 hari itu. Di tes PCR pun itu fluktuatif, dari sini PCR-nya cepat Bu. PCR di sini tuh sangat cepat ngeceknya, nggak kayak Indonesia nunggu berhari-hari nggak, karena bener-bener laboratorium buat ngetes tuh dipus, bener-bener alat dibanyakin, toolnya semua komplit, sehingga cepat sekali dia. Gitu. Itu saya 3 hari pas langsung dipindah di situ,
di tempat kuning itu cuman vitamin aja Bu, redoxon, terus propolis, madu. Tidak ada sama sekali lagi dikasih dexamethasone, tidak ada. Medisin yang dikasih normal tuh nggak ada. Terus lepas di apartemen sudah dari kuning, terus hijaunya saya suruh pulang ke apartemen, terus masih kayak gelang Bu 14 hari itu. Meskipun saya udah negatif tuh 14 hari, pasang gelang terus, itu saya cuma ditinggali redoxon 10 biji karena sisa dari yang kemarin, dia bilang. Ini redoxon saya bawain pulang karena buat vitamin, dia bilang. Di dokternya kan kenal sama dokter Ala, dokter senior saya bilang, saya juga medical di timnya Kipik, saya bilang, oh iya kamu bawa aja, kamu kayak teman kan, kamu bawa aja, dia bilang. Tapi sebetulnya dia bilang, ya kamu makan yang cukup, tidur cukup, udah aman, dia bilang. Selama bulan. Ada, jadi COVID itu kalau dok di sini ya Bu ya, nggak main obat Bu, kalau udah positif gitu, karena obat itu terregister Bu, di Slonik ada, itunya ada, sehingga distribusi obat itu nggak ada dokter bermain. Sehingga dokter mau bermain resep nggak bisa, karena semuanya kan terregister kan Bu. Nah itu distribusi obat harus dikendalikan. Makanya saya bilang tadi, warung jual obat pun kebaca, akan dibilang. Itu penting, karena obat itu kan sebetulnya yang dikendalikan kan, BP POM. Ngapain ada BP POM, ngapain ada ini? Tugasnya apa kalau sampai bisa pergi kemana-mana kan? Kalau semua orang minum obat ya jadi resisten. Jadi tubuh itu nanti dosis nambah lagi. Di sini seperti itu Bu. Jadi nggak ada yang khusus misalnya untuk COVID. Tapi selama sakit dexamethasone. Ya selama sakit tadi 3 hari. Jadi untuk recovery cukup dengan istirahat, kemudian makanan yang bergizi mungkin ya Pak. Kemudian mental juga mungkin ya. Ya, mental tuh banyakin baca-baca yang baik lah, ya kalau ceramah-ceramah atau zikir ya. Ya, baca yang baik-baik, jangan yang bikin tambah stres, maksudnya. Baca yang bagus, jangan yang bikin tambah stres. Oke. Karena pusing Bu. Iya. Selama karena 14 hari pakai Slonik itu nggak bisa kemana-mana ya. Oh, oke. Jadi pakai Slonik itu 5 meter aja kebaca Bu. Iya, kita keluar kamar itu sekali kita bilang saya di sini sama dia, oke, saya lock target GPS di situ, karena GPS lokasinya itu presisinya sangat tinggi dia. Jadi kita keluar apartemen set gitu, baca dia langsung ditelepon pergi kemana. Nah saya dari tenda merah ke tenda kuning kan 100 meter tuh, jarak bikinnya. Itu aja ditelepon, Bapak kemana kok geser 100 meter? Saya bilang saya masih di Adan, tapi dipindah di fasiliti yang lain. Saya bilang di kamar yang khusus untuk karantin kuning, dia bilang yang bener-bener kayak rumah sakit, tapi sudah kamar yang bagus lah, bukan tenda ya. Kalau tenda tadi kan masih kayak disekat-sekat, meskipun bagus ya ada karpet, tapi dia cuma sekatan kan, kayak permanen, kayak temporary gitu. Kalau yang ini benar-benar building ya bilang. Nah, itu saya makan juga sulit itu Bu. Makan itu harus telepon, tolong diantri sampai kamar. Saya kan nggak bisa masak. Makanya saya sekarang beruntung punya apartemen komplit semua. Kalau dulu kan cuma dapurnya nggak sekomplit ini nih. Hingga saya kan nggak bisa beli bahan-bahan. Ini sulit itu Bu. Itu kalau nggak punya teman, nggak bisa ini, itu komunikasi 14 hari pakai gelang Slonik itu bagaikan di penjara juga itu. Nggak bisa, ini nggak bisa. Mau digunting juga nanti ketahuan waktu ini. Ya, begitu Bu. Okay. Itu untuk mental sih ya siapkan ya itu tadi itu tangga kamar tuh udah negatif itu dia bilang, itu positif tuh, jangan dekat-dekat gini. Oke ya, beruntung saya udah pindah apartemen, makanya ini saya bilang gitu. Misalnya enggak, dia banyak rumor karena di sekitar situ kan banyak orang yang nggak paham kan Bu. Meskipun dia bukan orang medical, jadi pikirannya dia, dia kena virus pasti nularkan lagi gini-gini. Dia nggak tahu bahwa itu sudah ada imuniti, udah negatif lagi, udah nggak positif kan, hasilnya udah negatif. Mereka nggak tahu hal-hal begitu. Mereka taunya dia positif ya harus diberikan disingkirkan lah istilahnya, jangan didekat-dekati gitu. Itu mentalnya harus kuat sih Bu, harus cuek. Oke, Bapak terima kasih banyak, ini kita banyak belajar ya dari mulai tadi gejala, kemudian masuk ke rumah sakit, penanganan di rumah sakit sampai pulang, banyak lesson learn ya yang bisa kita pelajari bersama. Mungkin dari Pak ada pesan khusus nggak nih Pak buat teman-teman IHA? Buat
Buat teman-teman IH sebetulnya yaitu tadi ikuti saran-saran praktisi kesehatan yang sudah disarankan itu. Jadi ya jangan jangan nggak patuh atau bikin teori-teori baru yang dimana itu mengabaikan hal-hal yang sudah diatur. Itu sebaiknya ya kita tetap ikuti hal-hal itu. Terus yang prioritas ya tetap gunakan APD, respirator itu wajib. Karena di sini juga pelanggarannya mahal juga, jadi orang pada takut juga nggak pakai masker dan lain-lain. Ya intinya itu aja sih Bu. Terus kalau udah sakit positif, jaga mental, jangan sampai down lah istilahnya. Karena sangat penting itu. Oke, dari Mbak Vinska ada yang mau disampaikan, Mbak? Sudah, Bu. Sudah cukup ya, Bu? Semoga sehat selalu semuanya. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Dari Ibu Iting? Atau dari Mbak Mutia? Oke. Oke, sepertinya sudah cukup mungkin ya Mbak Vinska ya. Pak Joko, terima kasih banyak atas waktunya dan sharingnya. Ini Bu Iting saya mau sampaikan. Cukup Bu, cukup. Banyak Pak Joko, Bu Mila. Maaf saya. Terima kasih Pak Joko. Iya. Terima kasih banyak Pak Joko. Iya, terima kasih banyak Pak Joko. Sehat ya Pak Joko. Insya Allah sehat selalu ya Pak. Iya, semoga kita semua sehat selalu ya. Jangan sampai ada kasus lagi. Semoga cepat bisa kembali normal gitu ya. Kita bisa beraktivitas secara normal. Jadi terima kasih banyak Pak Joko, Mbak Mutia, Bu Iting, Mbak Vinska, terima kasih. Ya, Bu Mila. Ya, sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Pak Joko.